khususnya lagi dalam keadaan Islam dan iman. Semoga keislaman kita, keimanan kita akan terus menyertai kita hingga kita tutup usia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah satu-satunya yang dituntut dari diri kita sebagai hamba-hambanya, di mana dalam hal ini Allah telah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali dengan membawa identitas sebagai seorang muslim. Selawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap kepada Allah semoga berkat bacaan salawat yang kita baca dan kita haturkan kehadiran beliau, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita kelak di hari kiamat, masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertafaqquh fiddin, untuk mendalami akan nilai-nilai agama kita, di mana kita kembali mengkaji akan keistimewaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih mengkaji tentang dahsyatnya apa yang disebut dengan salatul duha, yaitu salat sunnat duha. Pada kajian kita yang lalu telah kita bahas bahwa salat duha itu akan menghadirkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat duha juga akan mengkelompokkan dan menggolongkan kita, para pelaksana dan pelaku daripada salat duha itu. Kita akan masuk dalam komunitas orang-orang awwadin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada poin yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa biha yanalu ajral mu'tamir, bahwa seseorang yang melaksanakan sholat duha itu ia akan memperoleh pahala yang setara dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Jadi ini ibadah umrah gratisan ya. Dengan kita melaksanakan sholat ad-duha, maka pahalanya setara dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dikatakan rawa Abu Dawud an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhira ila salatin maktubah ay mafrudatin yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyah ay salat ad-duha فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, seorang ulama besar, salah satu daripada pengarang kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengacu pada periwayatan seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
telah pernah bertutur sabda, man kharaja min baitihi, siapapun orangnya yang keluar dari rumahnya, mutatahhiran, dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci berwudu, ila salatin maktubah, keluarnya dari rumah tujuannya tiada lain untuk menunaikan sholat wajib, di mana sholat itu dilaksanakan di masjid, di rumah Allah secara berjamaah. Apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan diperoleh jika seorang anak manusia, muslim, muslimah, mukmin, mukminah keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, tujuannya tiada lain adalah rumah Allah, masjid. Sesampainya di masjid, ia kemudian melaksanakan sholat fardu berjamaah, persis seperti yang kita laksanakan, yang telah kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Kita keluar dari rumah kita dalam keadaan berwudu menuju masjid, tujuannya untuk melaksanakan sholat fardu, dalam hal ini sholat subuh berjamaah. Maka kata Rasul, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahala yang akan diperoleh seperti orang yang telah melaksanakan haji yang lengkap dengan pakaian ihramnya. Jadi ibadah yang kita laksanakan beberapa saat yang lalu ini, takaran pahalanya seperti orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Jadi nanti kalau ada tetangga ibu yang tanya, dari mana bu? Dari alhamdulillah saya baru saja selesai ibadah haji. Dan ibu tidak bohong. Hal itu berdasarkan sabda Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah, orang Mekah belum tentu bisa haji tiap hari, tapi orang Danau Maninjau alhamdulillah, ya, tiap hari bisa haji. Jadi kalau tanya, ibu sudah berapa kali haji? Jawabannya enggak terhitung. Alhamdulillah, kelak tatkala ibu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, pahala haji ibu segudang banyaknya. Alhamdulillah, dan tatkala pahala-pahala itu ditimbang oleh Allah, maka mantaplah timbangan amal kebaikan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, apa yang akan terjadi seseorang tatkala ditimbang oleh Allah amal ibadahnya itu dan mantap. Firman Allah, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dan seseorang itu tatkala ditimbang amal kebajikannya dan mantaplah ia, maka saat itu kebahagiaan telah terbayang, terlihat di pelupuk matanya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka hidup yang penuh kebahagiaan telah terbayang di kedua matanya, yaitu hidup dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk surganya. Amin, Allahumma amin. Pahala yang akan diperoleh seperti orang yang melaksanakan haji lengkap dengan pakaian ihramnya. Bayangkan saja, haji hari ini kalau kita mengikuti sesuai dengan kuotanya, maka perlu menunggu sekian puluh tahun. Kalau hari ini kita kira-kira usia kita 60-an, ya, baru daftar, maka insya Allah waalaikumsalam duluan, ya, Israel datang duluan, baru kita haji dari kuburan kita insya Allah, ya. Tapi alhamdulillah masyarakat Danau Maninjau punya kesempatan
untuk melaksanakan haji, bahkan tiap hari. Alhamdulillah. Ini tatkala kita dimampukan oleh Allah pagi ini untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, salat subuh berjamaah, ini sementara ini merupakan mutlak hidayah Allah, taufik Allah, karena Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah, karena Allah cinta, Allah gerakkan hati kita, Allah ayunkan langkah kita, Allah berikan kita semangat untuk bangun di pagi-pagi hari, dan tujuannya itu tiada lain adalah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita peroleh seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Lalu dikatakan wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwudu, kemudian tujuannya tiada lain menuju masjid. Untuk apa dia menuju masjid? Untuk melaksanakan sholat sunnat duha. La yansibuhu illa iyah, di mana dia tujuannya ke masjid, nggak ada lain kecuali itu, untuk melaksanakan sholat duha, nggak ada yang lain. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahala yang akan dia peroleh seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Maka ibadah umroh yang paling murah, yang paling meriah, yang gak perlu berdesak-desakan untuk menuju Masjidil Haram itu adalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat Danau Maninjau. Apa itu? Berwudu, dari rumahnya dia berwudu, keluar menuju masjid, sampai di Masjid As-Salam ini dia melaksanakan sholat duha, maka pahala yang akan diperoleh seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Luar biasa. Wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma, sementara salat yang kita lakukan dari salat dari satu waktu ke waktu yang lain, dari subuh ke dhuhur, dari dhuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, begitu berputar terus dalam 24 jam kita secara disiplin sholatnya di masjid berjamaah. Apa yang akan terjadi jika ada masyarakat muslimah yang melakukan hal itu? Kata Rasul, kitabun fi illiyin, itu merupakan langkah-langkahnya menuju masjid, dan pelaksanaannya sholat demi sholat di masjid secara berjamaah akan menetapkan diri orang itu untuk menjadi penduduk surga Allah yang tertinggi, fi illiyin, menjadi penduduk surga Allah yang tertinggi. Luar biasa. Fi illiyin itu berarti kelak di sana kita akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama as-siddiqin wasyuhada wassalihin, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kelak kita dalam surga akan bertemu, akan dikumpulkan bersama para nabi. Bayangkan saja orang Danau Maninjau satu kompleks dengan para nabi, tetangganya para nabi, yang kedua tetangganya para siddiqin, tetangga kanan kirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Luar biasa. Wasyuhada wassalihin, dan para syuhada, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Khalid ibn Walid, dan seterusnya. Para syuhada, para pejuang Allah, itu tetangga kita kelak dalam surga Allah. Wassalihin, dan orang-orang soleh, orang-orang yang selama ini kita kenal di dunia sebagai orang-orang soleh, itu kelak tetangga kita, karena kita akan ditempatkan oleh Allah di surganya yang tertinggi. Amin Allahumma amin.
Jadi itulah hikmah, manfaat dan faedah dari pelaksanaan sholat duha. Berwudu dari rumahnya, pergi ke masjid, tujuannya hanya untuk melaksanakan sholat duha, maka pahala yang akan diperoleh adalah pahala seperti orang berumroh. Berwudu menuju masjid, tujuannya hanya untuk melaksanakan sholat fardu, baik subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji lengkap dengan pakaian ihramnya. Dan orang yang melaksanakan sholat 5 waktunya secara ajak dan istiqomah di masjid berjamaah, maka aktivitas itu yang akan menghantarkannya ke surga Allah yang tertinggi, yang kelak jirannya, tetangga kanan kirinya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Kita menjadi manusia yang hebat karena warisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk melaksanakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Yang keempat, biha yuktabu minal abidin wa minal qanitin. Dan dengan kita melaksanakan sholat sunnah duha, maka Allah akan tetapkan kita sebagai kelompok-kelompok orang yang ahli ibadah, yang dalam bahasa agama disebut abidin. Orang-orang ahli agama, ahli ibadah, sholat, puasa, di malam harinya suka tahajud, suka i'tikaf di masjid, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Artinya seluruh waktunya itu diisi dengan amal ibadah. Maka orang yang seperti ini dalam istilah agama disebut abid. Kalau banyak disebut abidin. Kita akan dimasukkan dalam komunitas al-abidin. Dengan apa itu? Dengan kita melaksanakan sholat duha itu. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Rawat Tabrani an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Sabda Rasul, siapapun orangnya yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka niscaya ia tidak akan pernah ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang lupa kepada Allah, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak akan pernah. Jadi di antara berkah dan manfaat daripada sholat duha itu akan menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang tidak akan pernah lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah itu satu musibah. Lupa kepada Allah, jika seorang hamba lupa kepada Allah, kepada penciptanya, itu merupakan satu petaka. Begitu manusia itu lupa kepada Allah, syaitan akan datang kepadanya dan akan memperdaya orang itu, akan menipu orang itu, akan mempecundangi orang itu, akan mempengaruhi orang itu untuk melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Nah, orang yang melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat tapi dilakukan secara istiqamah, maka ia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Lam yuktab minal ghafilin. Itu kalau 2 rakaat. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin.
Dan barang siapa yang sholat duhanya 4 rakaat, maka ia akan ditetapkan oleh Allah termasuk orang-orang yang gemar beribadah. Waktu-waktunya diisi dengan ibadah. Nah, itu jika kita melaksanakan sholat sunnat duha secara istiqomah 4 rakaat. Kalau ibu-ibu yang sudah udzur mungkin agak kerepotan untuk bangun rukuk sujud, bangun lagi rukuk sujud, bangun lagi rukuk sujud, maklum tulang belulangnya sudah tua, ya, onderdilnya sudah tua. Maka ibu-ibu boleh-boleh saja melaksanakan sholat duha itu, sholat sunat itu sambil duduk. Boleh ibu-ibu. Tapi saya masih mampu berdiri, nggak apa-apa. Paham ibu-ibu ya? Jadi bisa sambil duduk di kursi misalnya. Itu kalau sholat sunnah ada keringanan di dalam pelaksanaannya. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau sholat sunat itu boleh dilaksanakan dengan cara duduk walaupun kita mampu berdiri. Ini ilmu yang penting. Oh begitu Pak Ustadz. Ya makanya hadir sholat subuh dan ngaji supaya cerdas kita. Ya. Jadi agama ini nggak sulit, nggak repot. Repot kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya ilmunya, maka dengan ilmu itu tidak ada yang repot, semuanya mudah. Paham ibu ya? Jadi waduh, saya kalau 4 rakaat kaki ini sudah nggak kompromi Pak Ustadz. Iya, kenapa? Olinya sudah berkurang. Iya. Kalau saya rukuk ada musiknya itu. Iya. Keletak keletuk, betul. Iya. Olinya sudah berkurang. Iya. Nah, itu dapat disiasati dengan kita sholat dengan cara duduk. Ya, misalnya menggunakan kursi. Ya, saya kira ada beberapa kursi di sini. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sholat wajib selama kita mampu berdiri nggak boleh ibu-ibu. Paham ya? Nah, tapi kalau sholat sunnah, monggo silakan. Ada pengecualian itu. Ada keringanan di dalam melaksanakan ibadah sunnah. Jadi bisa dilaksanakan sholat 4 rakaat itu dengan cara duduk. Nah, dengan demikian kita akan ditetapkan oleh Allah termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Minal abidin. Abidin itu orang-orang yang ahli beribadat, yang waktu-waktunya itu diisi oleh ibadah. Ya. Nah, umat ini punya kesempatan untuk menjadi orang yang ahli ibadah hanya dengan 4 rakaat sholat sunnah duha. Luar biasa. Kalau umat-umat yang lain nggak bisa, predikat itu nggak bisa dia capai, status itu nggak bisa dia peroleh, terkecuali dengan banyak-banyak beribadat. Tapi untuk umat ini punya keistimewaan. Hanya dengan melaksanakan sholat sunnat duha 4 rakaat, niscaya kita, setiap individu umat ini akan dapat meraih status minal abidin, termasuk orang-orang yang gemar beribadah, orang-orang yang kesehariannya diisi dengan ibadah, orang-orang yang dalam 24 jamnya, jam demi jam, menit demi menit diisi dengan beribadah. Dengan hanya kita melaksanakan sholat sunnah duha 4 rakaat ibu-ibu. Wa man shalla sittan, dan barang siapa yang sholat duha 6 rakaat. Ini perlu kita simak baik-baik. Karena ini menyangkut ya kepentingan mulut dan perut kita. Ya, menyangkut pautkan dengan kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita.
Apa yang terjadi jika seorang manusia muslim melaksanakan sholat sunat 6 rakaat tiap harinya? Kata Rasul, kufiya dzalikal yaum, apa yang menjadi kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Kalau hanya kebutuhan tentang kebutuhan mulut dan perut, dari sandang, pangan dan papan, maka itu kecil bagi Allah. Kalau kebutuhan kita hanya kebutuhan hal yang remeh-temeh, maka itu kecil bagi Allah. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih daripada itu akan Allah penuhi. Maka artinya tiada hari tanpa kita dapat meraih kesuksesan hidup. Karena apa yang menjadi kebutuhan kita hari itu, apapun itu, akan dipenuhi oleh Allah. Bahkan jika hari itu kita menghadapi masalah yang cukup pelik, cukup sulit untuk kita hadapi, Allah akan cukupi kita untuk mampu menghadapinya, untuk mampu menyelesaikannya. Dengan kita sholat 6 rakaat sholat duha, maka tidak ada problematika kehidupan ini yang tidak dapat kita selesaikan, apapun itu. Jadi ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, ingin hidup tanpa beban yang memberatkan diri kita, yang memberatkan pikiran kita, yang memberatkan hati kita, yang memberatkan jiwa kita, sehingga kita sampai-sampai nggak punya kesempatan untuk tersenyum. Kenapa? Karena beban kehidupan terlalu berat. Ada yang seperti itu, ibu-ibu. Begitu bangun melek mata, langsung berbagai macam pikiran-pikiran menggelayuti otak kita. Nah, jika kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik untuk menghadapi persoalan kehidupan kita, apapun itu, ya persoalan itu kan tidak harus hal yang berkaitan dengan materi. Kadang-kadang persoalan anak, betul? Ya, anak waktu remaja jadi persoalan buat kita. Kita kalau begitu keluar pikiran, jangan-jangan bergaul dengan teman-teman yang nggak baik. Begitu kita nikahkan anak perempuan kita, selesai urusannya, enggak. Apa? Pikiran lagi, bagaimana hubungannya dengan suaminya, harmoniskah, bahagiakah, atau problem. Terus pikiran enggak habis-habis. Sebagai orang tua, itulah sunnatullah. Tapi bagi orang yang melaksanakan sholat sunnat duha, kufiyah lahu dzalikal yaum, maka apa yang menjadi kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Urusan anaknya beres, urusan suaminya beres, urusan dapurnya beres, urusan ruang tamunya beres. Alhasil seluruh kehidupannya akan dibereskan oleh Allah. Ini luar biasa. Ini merupakan jaminan kesejahteraan hidup, jaminan ketenangan hidup, jaminan kebahagiaan hidup. Jadi pertanyaannya, jika ibu ingin mendapatkan semua itu, hidup tenang, jauh dari persoalan, hidup tenang, jauh daripada pikiran-pikiran yang menggelayuti diri kita, hidup bahagia, jauh dari persoalan-persoalan kehidupan, maka jawabannya ada pada sholat duha 6 rakaat. Kalau ibu melaksanakan sholat duha 6 rakaat secara istiqomah, maka ibu akan menjelma menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Alhamdulillah. Inilah warisan Rasul kita Muhammad SAW yang luar biasa. Inilah perjuangan yang selalu diperjuangkan oleh Rasul kita Muhammad SAW untuk umatnya. Karena Rasul SAW tidak ingin umatnya itu dalam 24 jam hanya memikirkan soal kebutuhan mulut dan perut.
24 jam isi otaknya hanyalah urusan dunia semata, sehingga tidak ada waktu untuk Allah, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk rukuk sujud. Bahkan saat rukuk sujud pun pikirannya masih pada hal-hal yang bersifat keduniaan. Rasul tidak maukan hal itu terjadi pada diri kita. Maka dalam perjuangan beliau yang 23 tahun itu untuk mensejahterakan umatnya, untuk membahagiakan umatnya, telah begitu banyak warisan-warisan yang telah diwariskan kepada kita sebagai umat. Salah satu warisan itu yang hari ini kita sedang mengkajinya adalah pelaksanaan sholat sunnah duha. Maka dengan sholat duha 6 rakaat, urusan persoalan hidup kita akan dapat teratasi. Apa yang menjadi kebutuhan dapur kita akan teratasi. Apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak kita, suami kita, istri kita, rumah tangga kita secara umum dapat diatasi. Jika ibu mendambakan itu semua, maka jawabannya laksanakanlah sholat duha 6 rakaat. Susah Ustaz kalau 6 rakaat terlalu banyak, pakai kursi. Sholat dengan cara duduk, nggak apa-apa, sah. Kalau ada yang kiai, tuan guru mengatakan nggak sah, gurunya perlu sekolah lagi itu. Ya, gurunya, tuan gurunya perlu mondok lagi. Ya, suruh mondok ke saya. Ya, nanti saya ajari. Ya, inilah kelebihan umat Sayyidina Muhammad SAW. Lalu, wa man shalla 8 katabahu Allahu minal qanitin. Kalau dia melaksanakan sholat duha 8 rakaat, maka niscaya dia akan ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang dalam kesehariannya itu isinya hanyalah ketaatan kepada Allah, isinya hanya tasbih, isinya hanya zikir kepada Allah, isinya hanyalah berselawat kepada baginda Rasulullah. Itulah orang-orang qanitin. Itu jika kita melaksanakannya 8 rakaat. Wa man shalla 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Dan barang siapa melaksanakan sholat duha itu 12 rakaat, dan ini jumlah maksimum. Ibu bisa melaksanakan sholat duha itu 20 rakaat bisa, tapi itu tidak sunnah. Sunnahnya adalah maksimum 12 rakaat. Apa yang akan terjadi kalau ada di antara kita ini melaksanakan sholat duha 12 rakaat? Kata Rasul SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti akan bangunkan untuknya sebuah istana yang indah serta megah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dibangunkan istana dalam surga Allah, masa kita nggak masuk surga? Padahal istananya sudah dibangunkan oleh Allah. Itu artinya kita akan masuk surga, dan lebih daripada itu Allah telah persiapkan istana di dalam surga Allah itu luar biasa. Umat Sayyidina wa Maulana Muhammad begitu difasilitasi oleh Allah, begitu dimanjakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tanggap, yang dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu syuruk ya? Belum.
Jam berapa syuruknya? Hah? Jam berapa Pak Imam? Jam 6. Ayo kita lanjutkan jam. Wa ma min yawmin wala lailatin illa lillahi mannun yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, dan tidak ada hari yang berlalu, baik pagi hari, siang hari maupun petang hari, terkecuali Allah memiliki anugerah. Dalam 24 jamnya itu Allah senantiasa memiliki anugerah, memiliki karunia, memiliki nikmat, memiliki pemberian-pemberian yang Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan. Nikmat-nikmatnya itu kepada para hamba-hambanya, ala ibadihi wa sadaqatun, demikian pula sedekah. Allah itu maha kaya. Setiap saatnya Allah akan memberikan anugerah dan sedekah kepada hamba-hambanya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma manallahu ala ahadin min ibadihi afdala min an yulhimahu dhikrah. Akan tetapi tidak ada anugerah, karunia, pemberian yang Allah berikan kepada seorang hambanya yang lebih mulia, yang lebih afdal, yang lebih berharga dari seseorang itu tatkala diilhamkan oleh Allah. Allah berikan ilham oleh Allah kepada orang itu agar ia selalu ingat kepadanya. Jadi anugerah Allah yang tertinggi untuk seorang hamba itu manakala orang itu selalu ingat kepada Allah. Itu merupakan anugerah Allah yang tertinggi. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena sabda Rasul dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Firman Allah, aku ini, kata Allah, aku ini akan selalu mensejajarkan zatku sejajar dengan prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana prasangka kita kepada Allah, seperti itulah Allah akan mensejajarkan zatnya kepada diri kita. Oleh karena kata Rasul, maka hendaknya selalu berprasangka baik kepada Allah agar Allah memperlakukan kita dengan baik. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya. Kapan Allah akan bersama kita? Hina yadkuruni, saat hambaku itu mengingatku. Apa arti kebersamaan Allah? Apa arti kebersamaan Allah dengan hambanya itu? Artinya taufik Allah akan bersama kita, hidayah Allah akan hadir dalam kehidupan kita, taufik Allah akan selalu menuntun langkah kita. Hidayah, taufik, rahmat, nikmat Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Itu artinya kebersamaan Allah. Kapan itu terjadi dan kapan itu akan kita alami? Hina yadkuruni, saat hambaku itu ingat kepadaku. Jadi begitu kita ingat kepada Allah, rahmat Allah akan turun kepada kita. Begitu kita ingat Allah, taufik Allah akan menyertai kehidupan kita, hidayah Allah akan menuntun langkah kita, dan nikmat-nikmat Allah akan selalu turun kepada kita. Rahmat Allah akan selalu menaungi kita. Kapan itu? Saat kita ingat Allah. Maka adalah anugerah Allah yang terbaik bagi seorang hambanya jika sang hamba itu selalu ingat kepada Allah.
Ingatnya kita kepada Allah itu merupakan nikmat yang terbaik untuk diri kita. Mudah-mudahan kita selalu akan diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kepada kita warisan-warisan yang maha berharga. Mudah-mudahan kita sebagai umat diberikan kecerdasan untuk menjadi pewaris yang terbaik dari warisan-warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya warisan yang diwariskan kita pada pagi hari ini adalah pelaksanaan salat sunat duha. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Ya, dengan kita mengamalkan salat duha itu banyak persoalan hidup yang dapat kita selesaikan dan kita atasi, dan kita akan menjelma menjadi manusia yang paling bahagia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi secuil ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang diterima di sisinya. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, serta nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.